Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, anak-anakku kelas 81 dan kelas 82. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu mau menjelaskan, kemarin kan kita sudah membahas sejumlah soal persiapan PTS ya. Nah, kali ini penjelasannya adalah lanjutan materi yang belum dibahas, yaitu tentang tekanan udara di ketinggian tertentu dan juga hukum Boyle. Untuk materi yang lain, Ibu juga akan share latihan-latihan soalnya ke kalian, ke grup IPA di WA ya. Itu juga nanti bentuk latihan soalnya seperti volume udara pernapasan, istilah yang mungkin kalian belum ketahui. Silakan kalian download dan dibaca. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Sebelumnya, mohon maaf, PPT kali ini Ibu buat sangat sederhana, tidak seperti biasanya ya. Yang penting adalah pembahasannya mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika belum, ya boleh bertanya. Oke, kita bahas yang pertama tentang tekanan udara di ketinggian tertentu. Kalian bisa lihat di sini ada gambar, ya, ada gambar 4 orang itu berdiri sampai 4 gini ya. Yang bawah nih kuat sekali nih. Dan seimbang nggak jatuh. Oke, 4 orang ini menggambarkan bahwa pada ketinggian tertentu ternyata air pressure-nya atau pressure itu tekanan, air adalah udara, bukan air ya. Tekanan udara itu ternyata berbeda gitu intinya. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat pada air pressure-nya, air molekulnya, dan air density-nya. Semakin tinggi, kamu bisa lihat bahwa air molecules itu adalah partikel atau bagian terkecil, air adalah udara, jadi partikel-partikel udara, kamu bisa lihat di bawah ini sangat banyak, sedangkan semakin ke atas partikel udara itu makin kecil. Partikel udara yang sangat banyak ini menyebabkan mereka saling berdekatan. Kalau berdekatan kan berarti ikatannya makin kuat ya. Nah, kalau makin jauh berarti ikatannya makin lemah. Nah, ini yang ke atas juga makin jauh atau makin renggang sehingga mereka daya tariknya makin lemah. Karena perbedaan inilah tekanan udara pada ketinggian tertentu juga berbeda. Berapa sih bedanya? Nah, kamu tinggal lihat rumus nih. Peneliti dulu sudah menemukan. Mereka menggunakan satuan cm Hg dengan menggunakan raksa waktu itu percobaannya. Ya, jadi berapa sih tekanan udara di ketinggian tertentu gitu. Ternyata besarnya adalah P, tekanan itu sama dengan 76 cm Hg dikurangi H per 100. H itu adalah ketinggian. Ingat anak-anak, ketinggian, bukan kedalaman. Kalau ketinggian diukurnya dari bawah. Nah, kalau suatu tempat, tingginya suatu tempat, berarti ukurannya adalah dari bawah, yaitu dari permukaan air laut. Dari permukaan air laut tuh gunung berapa sih tingginya gitu, berapa ratus meter. Nah, itu ya, beda dengan kedalaman. Kalau kedalaman kemarin, kamu ukurnya dari mana? Dari permukaan air laut, dari atas ya, ke dalam, ke bawahnya laut. Oke? Selalu diingat itu. Nanti akan berbeda tentu ya hasilnya. Nah, sekarang kita coba ya, berapa besarnya tekanan udara di ketinggian tertentu dengan contoh latihan soal. Nah, ini dia. Latihan soalnya, Rina dan teman-temannya mendaki sebuah gunung. Saat mencapai puncak pada ketinggian 300 meter, ya pada 300 meter dari permukaan air laut, berapa sih tekanan atmosfer di ketinggian tersebut yang mereka rasakan? Oke, sudah paham ya soalnya ya. Kita dapat di situ bahwa mereka mendaki gunung dengan ketinggian di atas permukaan air laut itu H-nya 300 meter. Oke ya. Terus berapa sih tekanan udaranya di ketinggian ini gitu ya. Kita masukkan tadi rumusnya 76 dikurangin H per 100. Oke. Jadi 76 dikurangin H-nya adalah 300 dibagi 100.
100. Sehingga diperoleh 76 dikurangi, ini kita coret langsung aja gampang. Nah, 3/1 adalah 3. 76 kurang 3 adalah 73 dengan satuan sentimeter. Oh, maaf. Oh. Nah, beda ya. Kalau di atas permukaan air laut itu 76. Ternyata kalau naik 300 meter jadi 73. Oke. Mudah ya? Salah ya. Paham. Kalau nggak paham, coba diresapi kembali, diulangi lagi. Oke. Nah, kalau misalnya di sini bukan 300 meter, satuannya bukan meter, kamu ubah dulu ya. Karena 100-nya ini dengan satuan meter gitu. Oke ya. Kita lanjut ke berikutnya ya, yaitu tentang hukum Boyle. Nah, hukum Boyle itu juga masih berkaitan dengan tekanan gas. Ingat ya, zat itu kan ada 3. Kemarin kita udah bahas zat yang pertama, padat. Yang kedua udah bahas zat cair. Nah, sekarang kita yang ketiga, tekanan gas. Tadi ketinggian, sekarang di hukum Boyle. Di buku nggak ada ya kemarin, atau ada ya? Coba nanti dicek lagi ya kalau ada ya di halaman berapa. Nah, apa sih hukum Boyle itu? Nah, kamu bisa lihat di gambar tuh. Nah, ini gambar apa ini ya? Seperti jarum suntik gitu ya. Tapi di dalamnya udara ya. Nah, hukum Boyle ini berkaitan dengan tekanan gas, bahwa pada suhu yang tetap, volume dan tekanan udara itu saling berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu maksudnya, Nak, kalau misalnya volumenya makin besar, berarti tekanannya makin kecil. Kalau volumenya makin kecil, berarti tekanannya makin besar. Itu maksudnya berbanding terbalik. Yuk kita bahas, kupas apa itu hukum Boyle. Hukum Boyle itu sebetulnya sudah ada dalam tubuh kita, yaitu pada udara pernafasan kita di paru-paru. Kemarin udah belajar ya di sistem pernafasan. Kalau misalnya tekanan udara yang ada di dalam rongga dada kita itu kecil, kemudian tekanan udara di luar tubuh kita atau di sekitar kita tinggi, berarti kan udaranya akan masuk. Tekanannya kan besar tuh di udara di luar. Nah, dia masuk ke dalam tubuh kita. Sebaliknya, kalau misalnya paru-paru kita mengecil, kan volumenya kecil ya. Volumenya kecil berarti kan artinya tekanannya sangat besar tuh udara. Nah, karena tekanan udara yang ada di paru-paru kita besar, makanya udara itu keluar. Ya, itu adalah hukum Boyle. Paham ya? Kalau nggak paham diulangi lagi ya. Nah, yang kedua itu jarum suntik yang berisi udara ini. Nah, contohnya, masih ingat tadi waktu di ketinggian tertentu itu ada partikel udara. Sama di ruangan tertutup ini, karena yang namanya gas, ya udara, zat itu pasti ada partikelnya. Nah, di sini juga ada partikelnya. Gambar pertama ini kan kelihatan tuh ya, segini tuh. Maaf. Jangan. Gak susah, enaknya di papan tulis emang. Nah, ini ya. Nah, volumenya kan segini ruangannya. Kemudian kalau ditekan, nah ruangannya kan jadi segini. Kita lihat perbedaannya. Kalau ruangan yang pertama seperti ini, siapa tadi? Molekul ya, partikel zat atau partikel gasnya ini kan dia lebih renggang. Nah, karena lebih renggang, berarti daya tarik menariknya juga lebih lemah. Kalau lebih lemah, tekanannya juga kecil. Nah, ketika kamu tekan, ruangannya makin sempit atau volumenya makin sedikit, makin kecil. Akibatnya apa? Si partikel-partikel udara ini makin rapat. Kalau makin rapat, gaya tariknya makin kuat sehingga tekanannya juga makin kuat. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum Boyle. Volume dan tekanan itu saling berbanding terbalik. Oke. Seperti itu ya contoh dalam sehari-harinya. Sekarang kita coba kalau misalnya dalam rumus. Oh, masih belum. Ini masih perumpamaannya tadi bulail ya gambarnya. Nah, kayak gini tadi ya. Kalau volume atau ruangannya lebih besar, berarti
tekanannya seperti ini. Tapi ketika dia ruangannya diperkecil, gas pressure-nya makin kuat. Sama dengan tadi pernafasan yang sudah Ibu jelaskan. Oke, lanjut aja ya. Nah, hukum Boyle. Hukum Boyle itu menerangkan tadi, kalau kondisi pertama, P1 kali V1 itu akan sama dengan P2 kali V2. Jadi sama aja. Ya, pada ruangan tertutup, kemudian suhunya tetap, jadi seimbang kondisi awal dengan kondisi akhir. Hanya saling berbanding terbalik. Kalau tekanannya makin besar, berarti volumenya makin kecil gitu ya. Kita coba aja di latihan soal. Yuk. Diketahui pada awalnya jumlah suatu gas ideal memiliki tekanan sejumlah P dan volume sejumlah V. Kemudian tekanan gas tersebut berubah menjadi 2 kali tekanan awal. Berapakah volume gas tersebut sekarang? Nah, jadi kayak yang tadi, awalnya itu, mana tah kursornya? Nah, awalnya itu pada suatu ruang gas ya, dia punya tekanan P di volume V. Ya. Berubah tekanannya, gambarnya salah ya. Berubah ya nak ya. Ini tuh berubah gitu ya. Nah, dia tekanannya jadi 2 kali gitu. Memberikan tekanan 2 kali tekanan awal. Jadi yang kedua itu dia menjadi 2 kalinya punya P1 tadi. Nah, jadi sekarang V2-nya jadi berapa gitu ya. Volume gas yang sekarang jadi berapa kalau misalnya tekanannya jadi 2P. Oke, sekarang kita masukin ke rumusnya. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 gitu ya. P1-nya itu adalah P. Awal, nih awal. Ini yang sekarang. Oke, lanjut aja. Ini awal, ini yang sekarang. P1-nya P, kemudian V1-nya adalah V. P2-nya jadi 2 kali V1. 2P dikalikan V2-nya sekarang berapa? Ya. Oke, kita masukin ke sini. V2 artinya P kali V dibagi 2P. Gitu ya sayangku. Nah, jadi V2 kita coret nih yang sama. P sama P kan sama ya, coret aja dah. Oke, jadi tinggal V dibagi 2. Sehingga V2 itu merupakan setengah V. Artinya V2 itu setengah dari V pertama. Jadi setengah volume gas awal. Oke, seperti itu cara menghitungnya. Kalau menggunakan angka tinggal dimasukin aja angkanya. Ya, tinggal dimasukin berapa. Kalau bisa dibagi bersama, coret-coret. Gitu. Oke? Nah, itu tadi latihan soal untuk hukum Boyle. Silakan kamu pelajari kembali. Boleh nyari latihan-latihan soal di berbagai sumber. Punya buku latihan soal boleh. Nyari di Google juga boleh. Oke, semoga kalian paham dan manfaat penjelasan dari Bu Lail. Ya, ingat selalu kalau belum paham itu boleh bertanya. Oke, selamat belajar. Semoga PTS kalian lancar. Ya, Ibu selalu bangga dengan kalian karena kemarin kita sudah banyak peningkatan dari mulai bab 1, bab 2, bab 3. Kalian sudah banyak peningkatan. Ibu yakin PTS kali ini juga bisa, asalkan kalian mempersiapkannya dengan baik. Pokoknya kisi-kisi yang sudah Ibu share itu dipelajari dengan baik, dikupas tuntas, kalau perlu bikin ringkasan sendiri untuk dipelajari. Ya, jadi dipersiapkan dengan baik.
Oke, kalau gitu cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak untuk latihan soal kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di pembahasan soal berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.